fitnatul kubur. Ya. Apa fitnatul kubur? Pernah dengar fitnatul kubur? Fitnah kubur? Ya. Apa itu fitnah kubur? KRT, apa fitnah kubur? Siksa kubur. Siksa kubur. Beda antara fitnah kubur dan siksa kubur. Fitnah kubur, jadi di kubur itu ada 3. Ada fitnah kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ada apa? Ada fitnah kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, kubur ini yang disebut dengan alam barzah. Ya. Alam barzah, perantara antara dunia dan akhirat. Jadi ini belum akhirat ini, yang kubur ini masih alam barzah antara dunia dan akhirat. Maka orang di kubur itu sementara untuk menunggu apa? Proses kiamat dan pindah ke alam akhirat. Maka sangat tidak benar kalau mengatakan apa? Kubur itu adalah peristirahatan terakhir. Keliru total. Ya, karena kubur memang bukan di situ peristirahatan terakhirnya. Di kubur ini hanya ya, batu loncatan kita untuk sampai ke akhirat. Baik. Jadi di kubur, di antara yang wajib kita imani tentang hari akhir adalah apa? Adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah proses interogasinya malaikat mungkar dan nakir. Nah, itu yang disebut dengan fitnah kubur. Dan ini adalah ujian ini memiliki apa? Ketegangannya sendiri yang tidak terkira. Nah, makanya dikatakan fitnah, ujian. Nah, diuji di situ. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika para pengantar sudah pulang dari kubur, dari mengantar jenazah ke kuburan, maka kemudian 2 malaikat datang untuk menanyai orang yang ada di dalam kubur itu. Ya. Kemudian kemudian dia ditanya tentang 3 hal, yaitu marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Nah, ini proses fitnah kubur. Orang-orang beriman akan menjawabnya. Orang-orang yang berakidah lurus kuat akan menjawabnya dengan jawaban yang lancar. Rabbi Allah wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa diniyal Islam, dan agamaku adalah Islam. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, dan agamaku adalah Islam. Akan mudah. Ya. Dan ini bukan masalah hafal dan tidak hafal, tapi ini masalah bagaimana kita memegang kuat ya, agama ini, akidah ini di dunia. Ketika kita mempelajari akidah, kita mempelajari tauhid, dan kita memegang kuat akidah dan tauhid ini, maka itu akan mempermudah kita dalam melewati fitnah kubur. Namun bila ia orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang berakidah yang batil, orang-orang kufar, maka dia tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Meskipun dia sudah tahu di dunia itu pertanyaannya, dan dia pula tahu jawabannya, dan dia menghafalkan pertanyaan sekaligus jawabannya, tetapi itu bukan medan untuk hafal-hafalan. Itu adalah fitnah kubur, yang dimana yang selamat adalah orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, maka dia hanya cuma menjawab ha la adri. Ya. Ha la adri, hanya itu jawabannya. Sami'tun nas yaqulun faqultu, aku dengar manusia bilang begini, aku pun ikut. Ya. Fitnah kubur. Bila ia lolos dari fitnah kubur, jawabannya benar, maka kemudian ia mendapatkan nikmat kubur. Bila dia gagal, maka dia akan mendapatkan adab kubur. Itu adab kubur. Fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada adab kubur. Sebagian orang mengingkari dan tidak mau percaya tentang adanya adab kubur. Ada nikmat kubur, ada adab kubur, enggak percaya. Yang saya maksudkan sebagian orang di sini orang Islam, bukan orang kafir. Sebagian dari orang Islam ya, yang berafiliasi kepada golongan yang disebut dengan Mu'tazilah, tidak percaya kalau ada yang namanya adab kubur. Apa landasannya? Kenapa nggak percaya pada adab kubur?
Karena menurut akal nggak mungkin, gitu. Jadi lagi-lagi akal yang dimenangkan. Ya. Bukankah Al-Quran sudah menyebutkan hal tersebut? Bukankah hadis Nabi setelah menyebutkan? Nabi mengatakan apa? Ketika beliau melewati sebuah kuburan, lantas beliau apa? Menancapkan batang korma di tempat tersebut. Kemudian Rasul bersabda, ini ada dua kuburan, innahuma la yu'adzabani. Ya. Ada dua orang kuburan apa yang dimakamkan dalam kubur ini sedang diazab. Ya. Sedang diazab. Ya. Semoga dengan apa yang saya tancapkan ini dia akan dikurangi sampai keringnya pelepah kurma ini. Kenapa dua-duanya diazab? Ya. Yang pertama kenapa? Karena la yatanazzah minal baul, tidak menjaga kesuciannya. Ketika dia buang air kecil, dia tidak perhatikan kepada pakaiannya. Ya. Buang air kecil sembarangan, perisatannya tidak dia perhatikan, akhirnya kena kotor, kena najis dan seterusnya. Kemudian dia pakai sholat, dia pakai ibadah. Nah, ini pertama. Orang ini tidak menjaga kesuciannya dari kencingnya. Masalah kecil, kencing saja, tapi itu ternyata penyebab seseorang disiksa di dalam kuburnya. Yang kedua, fa innahu yamshi bin namimah. Yang kedua ini adalah orang yang menyebar keburukan. Namimah artinya mengadu domba. Jadi kesana kemari dia hanya menyebar, memindahkan ucapan orang kepada orang lain untuk tujuan apa? Memperkeruh suasana, untuk menimbulkan permusuhan, perperangan, perpecahan di antara kaum muslimin. Itu kerjaannya. Maka dua orang ini telah disebutkan Rasulullah SAW, mereka diadab di dalam kuburnya. Jelas. Kapan dia diadab? Di dalam kubur. Makanya kemudian Rasulullah tancapkan pelepah kurma di situ. Ya, semoga dengan syafaat beliau ini, maka orang ini diringankan siksaannya. Itu menunjukkan apa? Adanya azab kubur. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, laula an tadafanu la da'utullah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Seandainya kalian tidak saling makamkan, kata Rasul. Apa maksudnya saling makamkan ini? Kalian akan mati. Seandainya kalian punya kemampuan untuk mendengarkan apa yang aku dengar dari siksa kubur, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian diperdengarkan siksa kubur. Tetapi kalian tidak mampu. Laula an tadafanu, andaikan kalian tidak saling makamkan, tidak saling kubur, ya, artinya kalian akan mati kalau mendengarkan ngerinya jeritan orang-orang yang mendapatkan azab dalam kubur. Jadi azab kubur ini telah tetap dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Namun ternyata ada orang, ada golongan yang meragukan adanya azab kubur. Alasannya apa? Alasannya adalah akal. Apa kata akal? Katanya, akal itu menurut akal ini mustahil. Bongkar kuburan katanya. Ada orang diadab? Nggak ada. Yang ada cuma orang berbaring, ada pakai baju, pakai kain kafan. Udah itu aja. Mana adab kubur? Mana nikmat kubur? Katanya kalau ada nikmat kubur, luasnya sejauh mata memandang. Ya. Kemudian ada yang menemani dari malaikat yang begitu gagah, begitu harum. Tempatnya empuk, suasana neraka surga sudah sampai ke situ. Mana? Bongkar katanya. Enggak ada. Katanya kalau orang dapat adab kubur, akan disempitkan sampai rebuk tulangnya. Akan ada yang menemani seorang makhluk yang sangat buruk rupa, sangat buruk baunya. Ya. Kemudian panas di neraka sampai di situ. Gelapnya luar biasa. Mana? Itu kata mereka. Nah, berangkat dari akal seperti ini, kan memang terbukti kalau dibongkar kuburannya nggak ada. Akhirnya dia menolak adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Sekilas saja jemaah. Bagi orang-orang beriman yang telah terbiasa dengan Al-Quran dan Sunnah, setiap yang ia ucapkan, setiap yang ia amalkan, setiap yang ia yakini berangkat dari Al-Quran dan Sunnah, ya, sudah terbiasa dengan situasi, dengan lingkungan Al-Quran dan Sunnah, sangat jelas dan tahu akan kebatilan pendapat tadi. Ya.
Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan akal dibandingkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sudah sebenarnya. Kenapa kita menolak Al-Quran dan kita menolak sunnah? Hanya karena akal semata, karena pembuktian semata. Ya. Padahal Al-Quran telah menetapkan, sunnah telah menetapkan adanya adab dan nikmat kubur. Namun demikian, maka tetap kita berikan jawaban-jawaban secara unsur-unsur yang sudah disebutkan, ya, secara logis lah kita bilang. Pertama, adab kubur ini telah tetap secara syar'i dan juga secara akal dan secara pembuktian. Ya. Jadi telah tetap dalam bahwa kubur itu ada adabnya, ada nikmatnya. Pertama, secara syar'i jelas dasar-dasarnya Al-Quran dan Sunnah tadi yang kita sebutkan. Ya. Di antara tadi kan ayat hadis-hadis semua. Di antara Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah taala berfirman, Fir'aun itu dimasukkan ke dalam api, disiksa dengan api siang dan malam, pagi dan sore hari. Nanti di hari kiamat, di hari akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, diberikan adab yang pedih. Jadi sebelum kiamat itu telah disebutkan bahwa mereka telah didapatkan siksa, yaitu Fir'aun dan konco-konconya mendapatkan siksa di kuburan. Nanti dari kiamat ditambah lagi dengan adab yang paling pedih. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya adab dan siksa dan nikmat dalam kubur dari Al-Quran ataupun dari hadis, maka sangat banyak seperti yang telah tadi kita sebutkan. Itu secara syar'i. Kemudian secara his, pembuktian. Kalau mereka mengatakan bahwa kenapa menolak adanya adab dan nikmat kubur? Karena mereka mengatakan akal tidak membuktikannya. Secara akal sangat bertolak belakang. Kita buka kubur itu, nggak ada apa-apanya, hanya tinggal jasad yang sudah lapuk di situ. Baik, kita katakan, tahu mimpi? Ya, tahu kan mimpi? Ya. Dalam mimpi seseorang melihat apa? Macam dilihat. Dia melihat dirinya pergi ke sana, naik pesawat, nunggang kuda, terbang, berenang, ya, menggapai cita-citanya, mengejar, ya, bisa menjadi bos, orang terkaya, menikah, punya anak, punya cucu, dan seterusnya dalam mimpi itu bisa. Tapi ternyata orang itu hanya berada di atas ranjangnya saja, ya kan? Nah, itu bisa. Ya. Kemudian dalam mimpi ini, ya, orang itu berpetualang ke sana kemari, ya, berpetualang ke sana kemari. Namun apa? Dia tetap ada di tempat itu. Terkadang dalam mimpi dia melihat sesuatu yang indah, yang enak, yang nikmat. Terkadang dalam mimpinya mimpi buruk. Mau dibunuh, mau dikejar dan seterusnya. Ya. Bisa dia teriak kadang ketika tidur tuh, saking histerisnya. Bisa dia nikmat sampai dia bergerak-gerak. Semua itu terjadi. Tapi orang itu masih ada di atas ranjangnya. Ya. Itu di dunia. Ya. Apalagi di masalah barzah, masalah kubur itu dunianya udah berbeda. Ya. Artinya secara akal pun, bila itu terjadi di dunia, apalagi kalau masalah urusannya sudah akhirat atau masalahnya urusan kubur. Nah, jadi kalau kita bisa menerima bayangan tentang orang yang mimpi tadi, ya, maka kenapa kita tidak menerima tentang adanya nikmat dan azab kubur? Kita kalau lihat ya biasa saja, sama seperti orang tidur, kita lihat dia di atas ranjang, selesai. Tetapi orang ini ke sana kemari sudah. Demikian pula dengan azab kubur. Kalau kita secara manusia kita lihat ya orang mayat berbaring saja. Tetapi di situ sudah dikabarkan oleh syar'i, oleh agama kita mengabarkan tentang apa sesungguhnya yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam kubur. Sama seperti sekarang misalnya media komputer yang begitu maju, orang pakai alat itu terbayang dia kesana kemari. Apa namanya Pak Yat?
Ada permainan gitu ya. Nah, jadi orang pakai kacamata seolah dia sudah kemana-kemana sudah. Ya. Nah, 3G ya? Nah, itu. Padahal dia di tempatnya. Dia lihat dirinya nembak orang, dia lihat dirinya ditembak juga. Dia dibuang dari atas gedung, teriak kayak apa gitu. Padahal dia di tempat duduknya. Itu bisa visualisasikan oleh orang. Ya. Baru mungkin kemudian orang itu mau berpercaya. Ya. Tapi itu mungkin. Seandainya itu belum ada, mungkin sudah dia percaya. Sama seperti misalnya kayak kematian, kayak nyawa. Ya. Mana sih nyawa? Nggak kelihatan. Masa sih ada nyawa? Buktinya nyawa itu nggak kelihatan. Pas orang meninggal juga nggak kelihatan keluarnya. Sekarang setelah maju teknologi ini, mungkin mereka akan sedikit percaya, walaupun kalau misalnya dulu dia tidak percaya. Apa buktinya? Pulsa. Nah, ya, pulsa, kita beli pulsa 100.000 bahkan 1.000.000, nggak kelihatan datang masuk ke sini. Tapi udah datang dia, udah ada, bisa kita pakai. Ketika dia habis nggak bisa dipakai, beli lagi, masuk dia tanpa kita lihat. Kita nggak lihat dia datang, tidak lihat dia keluar. Nah, baru mungkin orang-orang itu beriman. Nah, ini artinya apa? Bahwa masalah gaib jangan pernah memainkan akal di situ. Ya. Yang menjadi standar kita dalam masalah perkara-perkara gaib adalah dalil Al-Quran dan dalil Sunnah. Sudah aman kita.